kasih tugas. Jumlah pesertanya berapa, Soleh? Ada 17, Bu. 17. Apa 44 ya? 44. 4 orang, yang satunya 5 gitu ya. Jadi ada 4 grup ya. Boleh, Bu. Di praktikum kemarin sempat ada kelompok juga, Bu. Ada Kelompoknya 3 berapa? 3 orang. kelompok. Ada 5 kelompok. Oh, 5 kelompok. Atau meneruskan itu juga nggak masalah. Nggak bosen. Hehehe. Pengen cari teman yang lain. Kita ikut aja, Bu. 4 aja deh. Ya. Jadi nanti Ibu kasih tugas. Tugasnya apa ya? Ibu lagi nyari-nyari ini memang materinya. Tapi Ibu tertarik sekarang yang tren baru ya tentang ini spatial agent vector filtering ya. Sebenarnya nanti di akhir aja lah kalau ini ya Ibu sempat jelasin nanti ya di belakang ya. Apa sih itu? Kenapa tren-tren itu sekarang muncul ya? Itu tentunya karena ada dasar yang bisa dimanfaatkan gitu untuk kedepannya ya. Sama-sama belajar, Ibu juga belajar ya. Oke, RTG itu Ibu share ya. Ini mungkin ya, ini dulu aja, nanti Ibu berikan ilustrasi juga. Kayaknya enak PDF ya, sebentar. Sama aja ya. Oke, komennya nggak usah di-show. Nah, regresi terboboti geografis ya. Kalau sudah ada kata terboboti, apalagi regresi ini, sebenarnya udah pernah tahu lah ya kalian. Belajar ya kalian ya, regresi ini apa? Terboboti aja, belajar kan ya? Dapat? Hah? Andika pernah dapat? Kalau di waktu itu sempat dijelaskan ini aja sih, Bu. Untuk mengatasi apa namanya, saya agak lupa. Soalnya waktu itu tidak dijelaskan secara rinci, Bu, tapi untuk mengatasi salah satu asumsi di Anstat itu, Bu. Oh, di Ansat ya. Iya. Terus Tapi tidak sampai yang langsung menganalisis terjun ke data gitu, belum. Belum. Siapa yang tahu ya? Ilham? Belum, Bu. Belum sama sekali? Enggak, udah. Tapi belum ke datanya juga. Pernah dapat nggak di S1-nya? Cuma yang regresi biasa, terus yang ada interaksi itu kalau di S1. Oh. Polinomial. Dari S1 mana, Ilham? Universitas Bengkulu. Bengkulu itu ada Pak Profesor Sigit di situ nggak ya? Iya, Bu. Oh, iya. Sigit Nugroho, ya kakak kelas saya tuh. Oke. Coba saya tanya lagi deh, masa nggak ada sih di kelas ini yang ini? Dina mungkin? Belum, Bu. Belum tahu juga. Ya, jadi regresi terboboti ini sebenarnya kalau udah ada regresi gitu ya, regresi yang kita kenal sebenarnya ya. Jadi terboboti ini salah satu teknik biasanya digunakan ketika ragamnya itu tidak homogen. Jadi kalau di model regresi, ini saya ganti ya. Epsilonnya ini karena ya. Jadi mudah-mudahan di sini ada ya teorinya ya. Oke. Ya, ini ada di sini ya.
Tapi ini secara umum ya. Jadi regresi terbobot sama dengan yang di statistika. Biasanya digunakan untuk mengatasi kalau di galatnya ini kalau regresi kan asumsinya dia ini ya BSI beta stokastik identik ya. Identik itu ragamnya dia sama gitu ya. Sigma kuadrat I biasanya kan kalau di ini ya. Jadi epsilon tuh biasanya menyebar normal 0 sigma kuadrat I ya. Ada satu keadaan di mana epsilonnya ini nggak homogen gitu, ragamnya nggak homogen ya. Nah, sehingga kalau nggak homogen ini salah satu mengatasinya itu diberikan pembobot ya. Makanya dia disebut sebagai regresi yang terboboti. Jadi terboboti itu untuk memberikan bobot supaya galatnya nanti itu memenuhi BSI normal 0 sigma kuadrat I. Ragamnya itu sigma kuadrat I. Jadi tujuannya bobot tuh ke sigma kuadrat I-nya ya, supaya jadi sigma kuadrat I. Bukan ke normalitinya ya. Normality beda lagi gitu problemnya ya. Nah, kalau geografis ini dikaitkan dengan spasial. Jadi pembobot ini kan macam-macam gitu ya di regresi terboboti. Ada yang menggunakan kayak ragam gitu ya. Jadi dia diboboti dengan satu peragam I gitu supaya dia mungkin. Tapi ada juga yang kita bahas di sini ini pembobotnya dia menggunakan geografis. Nah, sebenarnya geografis ini bobot yang ditentukan menggunakan kernel. Nah, nanti kita lihat ya kernel itu sendiri apa ya. Jadi supaya tahu bahwa ini sebenarnya regresi biasa yang kalian kenal terboboti hanya pembobotnya menggunakan geografis. Jadi bukan hal yang awam ya. Ini ya. Ya ini menurut Ibu penemuannya Fotheringham ya. Ini yang menemukan Fotheringham ini. Ini penemuan yang cemerlang lah menurut Ibu ya. Karena idenya dia hanya mengambil dari regresi terboboti, terus dia nambahin bobot gitu ya. Idenya sangat cemerlang ya. Oke, kita lihat ya, ini model linear regresi yang sudah kalian kenal ya. Nah, di mana di sini galatnya itu diasumsikan ini ya, sigma kuadrat I. Ya. Ini boleh kan ya, I dikalikan sigma kuadrat I sama aja ya. Karena sigma kuadrat ini suatu konstanta gitu ya. Konstanta, jadi mau taruh di depan I nggak masalah ya. Karena dia konstanta ya. Jadi asumsinya ini ya sama ini di regresi ya. Ini di ragamnya itu dia homogen ya, homogen. Nah, kemudian kalau RTG itu di mana galatnya itu ini. Jadi galatnya tidak I ya, tidak identitas gitu ya. Nah, ini merupakan matriks W ya. Ini generalisasi dulu ya. Jadi sebenarnya generalisasi RTG itu kalau dari model regresi, sebenarnya ini nanti akan jadi model Y, beta. Ini delta Kronecker ya, delta Kronecker. Baca-baca ya di matriks ya. X kemudian 1. Ini artinya nanti kalau ini betanya kan sama ya untuk setiap lokasi gitu ya. Nah, nanti di sini pada RTG ini betanya ini beda-beda untuk setiap lokasi. Ya. Jadi beda-beda setiap lokasi, tidak sama seperti di regresi biasa. Makanya ini kalau di spasial itu sering dikenal sebagai regresi global ya. Karena koefisiennya itu sama untuk semua lokasi. Kalau ini koefisiennya lokal, setiap lokasi punya koefisien ya. Atau kalau dituliskan itu seperti ini ya, kalau diperinci gitu ya. Jadi ini pada lokasi 1 ini dicirikan ini ya UIVI ya. Ini dia punya B0 yang berbeda-beda. Jadi B0 U1 V1 itu beda dengan B0 U2 V2. Demikian juga untuk slope-nya ya. Slope-nya juga berbeda-beda pada setiap lokasi ya. Jadi modelnya lokal. Setiap lokasi punya koefisien sendiri-sendiri ya. Tidak bisa dijadikan satu seperti di regresi yang sifatnya global ya.
Nah, atau secara umum biasanya ya ini dituliskan seperti ini ya supaya ini berlaku untuk I-nya 1 sampai N gitu ya. Ini keterangannya sudah ada di sini ya, sama aja dengan yang di atas ya. Tadi sudah saya jelaskan. Epsilon I ini galat I akan menyebar normal dengan nilai harapan 0 dan ragamnya itu W sigma kuadrat ya. Jadi ragamnya tidak homogen ya. Ini digunakan untuk mengatasi tadi ya adanya heterogenitas ya. Jadi RTG ini digunakan untuk memodelkan efek spasial yang heterogenitas. Kan efek spasial ada 2 ya. Ada dependensi yang udah kita bahas banyak itu ya sampai pertemuan kemarin. Satu lagi yang heterogenitas. Salah satunya bisa menggunakan ini RTG ya. Nah, ini mungkin perbedaannya ya. Ini biasanya karena dikaitkan karena GWR ini sudah ada ya di GIS tuh ada. Sudah programnya udah lama ada gitu ya. Nah, makanya kesering membandingkan seperti ini ya. Jadi di OLS itu justru di GIS itu unfriendly ya. Jadi maksudnya nggak familiar gitu ya. Tapi kalau GWR ini sudah ada, sudah banyak ya. Oke, kita masuk ke pendugaannya RTG ya. RTG. Oke. Nah, kemudian kalau seandainya ini kalian baca aja ya. Nanti ya, metode WRS ya. Misalkan di sini matriks bobot ya, pangkat setengah. Artinya itu nilainya diakarkan ya untuk setiap elemennya. Kemudian matriks bobotnya ini matriks diagonal ya. Jadi ini bobot W1, W2, Wn gitu ya. Maka nanti W1 transpos ya, kalau ini transpos dia sama aja ya karena matriks diagonal diputar juga sama aja ya. Nah, kalikan W pangkat setengah itu sama dengan W ya. Jadi W isinya berarti W1, W2 tinggal mengalihkan yang ininya aja ya, yang diagonal utamanya ya. Kemudian pada persamaan regresi yang tadi saya jelaskan bahwa itu ada Y ya sama X beta ditambah epsilon ya. Nah, kalau ini dikalikan dengan W pangkat setengah ya, ini menjadi seperti ini ya. Nah, kemudian misalkan ini dinotasikan sebagai Y ya dengan indeks W, ini W setengah kalikan ini ini notasikan sebagai XW ya. Ini mestinya betanya nggak ikut ya. Ya udah nggak apa-apa notasi BW-nya ya. Kemudian ini dinotasikan sebagai W pangkat setengah kalikan epsilon ini sebagai epsilon W ya. Nah, model regresi ini akan mempunyai ragamnya itu mungkin ya. Jadi yang asalnya tadi tidak homogen ya, dengan kita mengalihkan ini matriks W setengah untuk semuanya ini akan menjadi homogen ya. Jadi kembali ke persamaan yang atas tadi ya. Persamaan atas tadi di mana tidak homogen ya. Kemudian kalau kita kalikan W pangkat setengah ya, yang ini tadi ya. Yang ini ya tadi ya yang tidak homogen. Ini kalau yang ini nanti kalikan W pangkat setengah galatnya akan menjadi ya ini tinggal ngalihkan ini aja ya, mencari ragam nilai harapan dari epsilon, ragam dari epsilonnya. Nanti ini akan ketemu sigma kuadrat I ya. Kembali ke sini. Oke ya. Kemudian karena ini sudah homogen seperti ini, kita bisa sebenarnya nerap untuk menduga beta yang terboboti ini, kita bisa menggunakan metode ULS ya. ULS metode kuadrat terkecil ya. Pada metode kuadrat terkecil sebenarnya tidak perlu asumsi kenormalan ya, sebenarnya ya nggak perlu asumsi normal, ini nggak perlu ya. Tapi ketika kalian menguji koefisien beta ya, menguji nilainya ragam, itu diperlukan asumsi normality ya. Jadi ketika ULS sebenarnya nggak dibutuhkan asumsi apa-apa ya, karena hanya minimisasi jumlah
kuadrat ya, karena konsep di sini ini nggak ada asumsi. Ya, ini matematika biasa ya, di mana kita menurunkan meminimumkan ini ya galatnya ini dengan cara nanti mencari turunannya ya galatnya ini terhadap parameter yang akan diduga gitu ya. Nah ini tinggal dimasukkan, ini sebenarnya mirip regresi, tinggal ngasih indeks saja W gitu ya. Nah, nanti dapat persamaan ya ini ya. Nah, ini ya turunan ini, oh ini ya belum diturunkan. Ini kalau sederhanakan seperti ini. Ya. Kemudian kita cari turunannya ya. Kalau di OLS itu cari turunan pertamanya ini, misalkan ini kita notasikan suatu fungsi gitu, diturunkan terhadap beta ya. Nah ini kalau diturunkan ya, tapi hati-hati kalau menurunkan vektor matriks ya, jangan sampai salah mana yang di depan mana yang di belakang, karena itu makanya mesti harus dicek ukurannya ya, ukuran matriksnya itu ya. Oke. Nah ini kalau diturunkan, saya nggak bahas ininya ya, soalnya ini sebenarnya mata kuliah penurunan gini di regresi udah ada ya. Nah dari persamaan ini nanti kita peroleh betanya ini ya. Nah betanya sebenarnya mirip beta dari OLS ya, sama, hanya di sini indeksnya. Kemudian kita kembalikan XW tadi adalah W pangkat setengah X ya, W pangkat setengah X ya. Kemudian ini juga sama, Y juga sama, demikian ya. Kemudian ini kita transpose, W pangkat setengah kali W pangkat setengah akan jadi W ya, akan jadi W di sini. Kemudian ini juga akan jadi W gitu ya. Dan inilah penduga parameter untuk regresi terboboti ya, berboboti yang tadi inilah biar tahu ya, jadi regresi yang biasa sama regresi terboboti. Jadi penduga parameternya mirip dengan yang kalian kenal untuk regresi yang homogen, hanya di sini tambahkan bobot ya. Nah, bobotnya inilah yang jadi nggak gampang kita bukan bobot itu ya. Gimana ngasih bobot tuh banyak lah ya dibahas di buku-buku. Ada yang ngasih berdasarkan ragam, di grouping dulu datanya, cari ragamnya, terus dibuat matriks bobotnya ya. Memang nggak mudah. Nah, hanya di spasial ini ada kemudahan, kita bisa menggunakan bobotnya ini menggunakan kernel ya nanti ya. Oke, jadi sudah tahu ya penduga parameter untuk regresi terboboti. Nah, nanti penduga parameternya pada setiap lokasi di RTG itu ya kita terapkan aja nilai-nilai yang penduganya ini tadi. Ya, kita ganti indeksnya. Ini regresi terboboti yang biasa. Kalau ada geografis, ini setiap lokasi dikasih indeks ya. Nah, W ini adalah bobot dari lokasi I terhadap sekitarnya. Ya, ini matriksnya matriks diagonal ya. Diagonal yang berisi jarak dari lokasi I terhadap lokasi sekitarnya gitu ya. Kemudian di sini ada. Nah, ini ya. Jadi WI seperti ini, dia jaraknya terhadap lokasi 1 ya, lokasi 2 sampai lokasi N ya. Tentunya yang lokasi sama itu 0 ya. Nah, jadi kita mengganti kalau di regresi terboboti geografis itu mudah untuk W-nya kita bisa ngasihkan matriks bobot. Nah, hanya matriks bobotnya ini tentukannya bagaimana nanti ya kita lihat. Ya. Oke, gimana? Kira-kira ngerti ya regresi terboboti ya, sama terboboti geografis. Memang belum detail ya ininya ya. Paham nggak? Gimana Saleh? Paham? Sampai sini masih bisa ikuti, Bu. Bisa ya. Oke, mungkin saya tulis deh ya. Saya tulis di quote aja. Ke quote saya. Kebanyakan yang dibuka ya, jadi
Ya. Jadi kita mengenal tadi apa? Regresi ya. Regresi itu adalah X beta plus epsilon. Di mana epsilonnya ini menyebar normal 0 sigma kuadrat gitu ya. Sedangkan regresi terboboti ini epsilonnya menyebar normal 0 sigma kuadrat W ya. W. Nah, di sini betanya kalau pakai URS itu adalah X transpose X ya, inverse dikalikan X transpose Y ya. Nah, kemudian kalau terboboti geografis, betanya ini adalah X transpose W, X inverse ya, X transpose W, Y gitu ya. Nah, ini perbedaannya ya, jadi kalau ini kita gunakan ini namanya regresi terboboti ya, ada yang katakan tertimbang atau ini regresi biasa gitu ya. Nah, kemudian teknik yang terboboti ini ya, ini dipakai di RTG ya. Ini dipakai di RTG. Nah, RTG itu nanti betanya ini beta pada setiap lokasi I gitu ya. Nah, ini adalah X transpose, W-nya ini adalah UI, VI ya. Nah, kemudian semuanya ininya per lokasi gitu ya. Ininya tapi sama gitu ya. 1. Kemudian ini X transpose W. Nah, ini adalah RTG. W-nya tadi matriks apa? Diagonal ya. Matriks diagonal. Diagonal yang merupakan ya, kalau ini W apa UI ini dia berarti adalah jarak dari bukan jarak ya, bobot untuk lokasi I keamatan 1 ya, sampai di sini ini I oke. Ya. Ini ya RTG ya. Nah, sekarang bagaimana ini W? Ya, nanti kita lihat ya. W ini kita mungkin belajar dulu kernel gitu ya supaya tahu, atau tahu bobotnya dulu baru saya jelaskan kernelnya ya supaya nyambung. Oke. Kemudian kita ke sini dulu ya. Oke, pembobot W ini macam-macam ya. Ada yang dia WJ-nya itu I-nya 1 untuk semua I dan J ya. Cuman ini jarang dilakukan ya. Jadi di sini dikasih bobot 1 ya, tanpa melihat letak ataupun jarak karena dia bukan fungsi distance di sini, nggak ada fungsi jarak. Jadi kalau dipakai ini sebenarnya dia sama dengan regresi biasa gitu ya. Ada juga yang dia menggunakan kayak batas nilai ambang gitu ya. Kalau jarak WIJ ini beri 1, kalau DIJ-nya lebih kecil D, kemudian WJ-nya 0, kalau DIJ-nya lebih besar D. Ini seperti yang di dependensi itu ya. Jadi jaraknya hanya nilainya, bobotnya nilainya 1, 0. Ya. 1 pada jarak tertentu gitu ya. Nah ini jarang digunakan juga ya karena terlalu apa ya, nggak ngelihat variasinya itu kurang banyak gitu ya. Nah yang sering dipakai itu menggunakan kernel ya. Nah di sini bobotnya itu menggunakan eksponensial, yaitu dipangkatkan dengan minus setengah ya, pangkatnya ini dengan DIJ per B pangkat 2. Nah di sini DIJ ini jarak ya, jarak antara lokasi I dengan lokasi. Jadi ini adalah bobot ini ya, bobot yang ke J, bobot antara lokasi I dengan lokasi J maksudnya ini ya. Ini jarak lokasi I dengan J dibagi B-nya. B ini bandwidth-nya. Nah, bandwidth inilah yang jadi sangat krusial untuk menentukannya
Nah, B ini disebut sebagai lebar jendela atau bandwidth ya. Nah, ini merupakan parameter penghalus dari fungsi yang nilainya selalu positif ya, karena ini lebar jendela. Dan ini biasanya fungsi ini disebut fungsi kernel normal ya. Jadi fungsi yang ini tadi ini kernel normal. Ya. Jadi untuk menentukan bobot harus menentukan dulu bandwidth-nya. Ya. Dan bandwidth-nya ini yang memegang peranan penting daripada jaraknya. Ya. Sangat krusial menentukan bobot ini kalau kalian baca tentang kernel. Ada yang udah tahu kernel? Belajar kernel? Kernel density estimation gitu? Irfana, pernah tahu kernel? Masih kurang tahu, Bu. Oh, nggak ada ya mata kuliah non parametrik ya? Kayaknya dulu ada, cuma sekarang udah nggak ada ya. Oh ya. Jadi ya ini biasanya kernel itu untuk dipakai untuk pendugaan ini ya, model-model yang non parametrik ya. Tapi non parametrik itu bukan yang uji Wilcoxon gitu bukan ya. Jadi non parametrik itu lebih ke model-model yang model fleksibel. Jadi regresi itu enggak harus linear, bisa aja meliak-liuk gitu ya. Itu bisa salah satunya selain menggunakan spline bisa juga menggunakan kernel gitu ya. Oke, nanti kernel saya bahas ya sedikit ya supaya tahu ya. Ini biasanya dipakai untuk density estimation ya. Jadi kalau kita punya data, kita ingin duga sebarannya itu yang sesuai apa gitu ya. Ini bisa diduga menggunakan kernel ya. Banyak ya, banyak sekali penerapan kernel ini ya. Di diskriminan analisis juga mungkin kalian kenal ya. Diskriminan analisis atau supervised learning ya. Nah, itu biasanya sudah kalau ini nggak perlu main nggak mau main sebaran juga bisa free distribution ya. Apa yang ada di data kita bisa duga gitu ya nanti menggunakan diskriminan kernel ya. Tulisan Ibu banyak itu tentang kernel-kernel seperti ini ya dulu. Masih tahun berapa ya, udah lama itu ya. Tapi sekarang masih dipakai ya pendekatan ini ya. Nah, kernel itu nanti seperti ini. Jadi bobotnya itu kalau ini jarak antar lokasi I, lokasi J gitu ya. Nah, bobotnya jaraknya itu seperti ini. Jadi kalau dia jaraknya dekat ya, mendekatin ya 0 berarti kan dirinya ya, nggak perlu ya. Jaraknya semakin dekat ya semakin tinggi bobotnya. Semakin jauh ya dia semakin turun gitu jaraknya ya. Ini kernel normal ya. Kemudian ada juga ini B-square ya. B-square itu fungsinya seperti ini ya. Sama, ini juga harus menentukan bandwidth juga ya. Ini juga demikian ya. Ini fungsinya beda ya, beda-beda tergantung kernel yang dipakai. Tapi mirip. Mirip itu maksudnya gini, kalau semakin jauh ya semakin ini ya. Semakin kecil. Hanya di sini langsung 0 ketika ini ya jaraknya sudah lebih besar dari bandwidth itu sudah 0. Kalau di sini enggak dia ya, dia fungsinya masih turun gitu ya. Asimptotik lah ya. Terus ada juga yang jarak peringkat ya, ada juga tree cube gitu ya. Tuh. Jadi nanti di regresi terbobotik geografis bobotnya menggunakan kernel ya. Nah, kernel nanti diduga bandwidth-nya ini salah satu caranya itu nanti bandwidth ini ya, bandwidth ini nanti ditentukannya menggunakan cross validasi ya. Kita cari beta yang memiliki apa? Cross validasi yang paling kecil gitu ya. Nah, ini ya. Nah, bandwidth ya. Ini sudah saya highlight dengan grafiknya. Jadi bandwidth itu merupakan lingkaran ya dengan radius B tadi, B itu bandwidth ya. Dari titik pusat lokasi. Jadi kalau ada titik pusat itu semua lokasi yang berjarak B ya. Nah, ini yang digunakan untuk menentukan dasar bobot pada RTG ya. Pengamatan yang dekat lokasi I akan pengaruhnya lebih besar ya dalam pembentukan parameter model regresi lokasi I. Jadi artinya
di RTG itu lokasi sekitarnya itu punya kontribusi sesuai apa? Jaraknya. Jaraknya semakin jauh, kontribusinya ke parameter itu semakin kecil, gitu ya. Nah, kemudian pemilihan lebar jendela ini biasanya ada trade off antara bias dan ragam ya. Cuma di sini ada enggak ya? Nah, jadi kalau dia sangat kecil, nanti ini modelnya akan sangat kasar, ya kasar itu bergerigi gitu ya. Nah, kalau sebaliknya kalau dia lebar itu biasanya semakin besar. Jadi biasanya menentukan bandwidth ini di kernel itu trade off antara bias dan ragam ya. Bias dan ragam masih ingat ya belajar teori ya. Gabungan bias dan ragam itu adalah mean square error ya pada tengah galat ya. Itu gabungan antara bias kuadrat dan apa? Masih ingat? Belajarnya sama Pak siapa ya? Waktu pendudukan parameter Pak Gusman ya. Ibu kan belum sampai ke situ ya. Belajarnya ya bagiannya. Nah, kemudian bandwidth nanti itu tentukan menggunakan ini metode cross validasi. Saya rasa ini kalian sudah kenal. Ini ya nilai YI dikurangi Y hat tanpa melibatkan amatan yang ke I gitu ya. Nanti dicari ini. Oh di sini mestinya B ya. Saya HB ya. HB ya. Ini mestinya B pada bandwidth tertentu gitu ya. Oke, sekarang saya jelaskan dulu kernel ya supaya tahu gitu kebayang. Ini juga kernelnya yang dipakai di density estimation. Ya. Ini kernel density estimation ya. Biar tahu kernelnya itu apa gitu ya. Oke, saya view. Oke ya. Tapi saya nggak ngebahas ini ya, nggak ngebahas kesininya. Saya hanya bahas apa sih kernel itu gitu ya. Terus ada contoh yang sedikit lah ya di sini ya. Jadi biasanya kernel ini banyak dipakai untuk density estimation gitu ya. Jadi sebenarnya konsepnya ini konsep ke densitas ya. Densitas itu ya pakai histogram itu untuk mengetahui sebaran ya. Densitas dikelas-kelaskan gitu sehingga kita tahu densitasnya ya. Mungkin kalau itu peubah yang satu ya, kalau peubahnya banyak berarti ya peubah ganda gitu ya. Jadi ini mungkin sebagai ilustrasi di sini, ini ada data gitu ya, X1, X2, terus densitasnya itu kayak apa gitu ya. Nah, ini kalau diplotkan dengan pendekatan ya, dengan pendekatan density estimation itu kira-kira kayak seperti ini. Kepadatannya, fungsi kepekatannya ya. Dan ini kan memang penting ya nanti ketika kalian mau supervised learning, amatannya jumlahnya sama enggak, sebarannya sama tidak gitu ya. Justru tantangan orang statistika kan mengembangkan free distribution ini ya, mengembangkan alat-alat pendugaan yang sudah free distribution ya, kalau sudah big data itu ya. Kalau yang masih kecil mungkin masih bisa menggunakan pendekatan yang sudah lama di ini ya, kan ya. Nah, sebenarnya konsep dari density estimation ini berangkat dari histogram ya. Jadi ini misalkan histogram ada data, kemudian ini adalah histogramnya. Ini ya proporsi gitu kalau udah data gitu ya, proporsi. Nah, kira-kira seperti ini sebaran histogramnya yang biru ini. Kemudian fungsi kepekatannya ini apa gitu ya. Fungsi kepekatannya apa? Ini pendekatannya seperti ini ya. Nah, di apa namanya? Di kernel nanti ini yang setara dengan ini lebar kelas ini namanya binwidth ya. Nanti binwidth ini digerakkan bukan diletakkan pada apa jarak-jarak yang sama ya. Maksudnya gini,
di sini satu kotak, terus data berikutnya satu kotak. Nah, kalau konsep di kernel itu kotaknya itu digerakkan bergeser pada setiap amatan, ya, gerak terus. Nah, nanti gerak terus itu ada perhitungannya untuk menghitung kernelnya, sehingga nanti bisa dapat fungsi mulus gitu ya. Kalau ini kan histogram yang kalian kenal gitu ya. Nanti kotakan binnya ini kita gerak-gerakkan gitu ya. Nanti diduga fungsi kepekatannya. Ya. Oke, ini nggak usah ya. Ini nggak usah teorinya ya. Oke, ini sebagai contoh aja. Misalkan ini ada tadi kan ada kernelnya Gaussian ya. Ada kernel B-square ya. Ini juga ada namanya parcelnya. Parcel ini juga nama kernel. Cuman parcel itu simple, dia box aja gitu loh. Kotakan aja ya. Kalau tadi kan apa Gaussian bentuknya ya mirip Gaussian gitu ya. Kalau ini kotak aja ya. Jadi ini Windows parcel ini amatannya posisinya di sini. Ini semua punya bandwidth H ya, H ini ya. Ini kernelnya seperti ini, dia 1. Kalau nilai UI-nya, UI itu adalah selisih ini ya, X dikurangi XN per H, ini U ya. Jadi amatan-amatan ya, dikurangi X-nya ini, posisi X amatan-amatan yang ada di sini, bin di sini, ya. Nanti nilainya dikurangkan X yang di sini, posisi pusatnya, dibagi H ya. Kalau nilainya kurang dari setengah, dia diberi 1 ya. Kalau di luar itu 0 gitu ya. Ini parcel window atau kernel parcel kernel ya. Fungsi kernelnya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan misalkan ini ya. Ini kernelnya ya, fungsi kernelnya. Nanti kita duga densitasnya itu menggunakan ini, formula ini. Nah, formula ini dia fungsi dari ya ini dibagi ini ya, pembagi banyak amatan, dibagi bandwidth-nya ya. D ini dimensinya kayaknya ya. Ini kernelnya, ya kernelnya tadi mau kernel Parsons, kernel apa? Gaussian, B-square kita terapkan semuanya di sini. Ya. Jadi misalkan ya ini ada amatan 4 ini ya, 1 2 3 4 ya. Kemudian kita mau menerapkan kernel Parsons gitu ya untuk menduga ini ya. Nah, misalkan di sini kita pusatkan dia di X1 gitu ya. X1. Semua amatan yang dalam jangkauan kotak Parsons ini dia akan dapat bobot 1. Yang di luar ini dia nilainya 0. Jadi X1 berarti yang masuk sampai sini ini X2 ya. X2 itu masih dapat bobot 1 ya. X3 sudah 0 ya. Kemudian nanti kernelnya kita gerakkan lagi ke pusatkan X2. Jadi yang maksudnya tadi yang bandwidth di histogram, lebar jendelanya itu digerak-gerakkan seperti ini pada setiap amatan. Ya. X2. Jadi semua amatan yang ada di sini nanti akan dapat bobot 1. Ya. 3. Dan ini juga sama. Ya. Yang di luar ini bobotnya 0. Ini nanti nilai-nilai yang amatan di sini nanti dimasukkan di sini. Ya. Masukkan di sini nanti kita dapat penduga proporsinya dan itu penduga untuk densitasnya ya. Kita lihat contoh. Oke, ini ada contoh ya. Contoh data misalkan ya. Ini datanya ya, yang merah-merah ini datanya. Terus kita mau ini ya datanya ya. Kita mau menerapkan kernel Parsons ya. Nanti kalau kalian mau apa normal ya tinggal ganti aja ya. Fungsi K-nya ini normal gitu ya. Nah, di sini misalkan dia pakai bandwidth-nya 4 gitu ya. Hanya ini dibuat 4 ya di sini ya. 4, kemudian nah kita lihat menduga densitas di Y3 ya. Y3. Berarti kita masukkan tadi formulanya amatannya ada 10, bandwidth-nya ini dibuat 4 ya, given ya. Nanti bandwidth ini justru diduga ya. Jadi bandwidth-nya nanti dimain-mainkan pakai apa kalau di kernel ini ada macamnya ada mean square error-nya ya yang diminimisasi gitu. Nah, ini seandainya aja ya kernelnya itu 4 gitu. Nah, kita masukkan nih amatan yang ada di sini ya. Jadi di sini ada 3 ya. Ini X-nya 3, Y-nya 3 ya.
Kemudian kita amati yang 4 ini. Dikurangi 4 dibagi 4. Ini nilainya -1/4. Berarti kalau pakai kernel tadi kan KU-nya kalau nilainya setengah ya, harga mutlaknya setengah dia 1. Maka dia dapat bobot 1. Ya. Kemudian Y3 sekarang ke Y5 ya. 35 ini. Ini minus setengah. Ini sudah lebih besar dari setengah. Dia bobotnya 0. Semua ini diperhitungkan. Sehingga densitas nanti di titik 3 ini adalah 0,025 ya. Nanti ini semua digerakkan, Y-nya bergeser ke sini ya. Ke 4 caranya sama sampai Y yang 15 ya, 0,1. Nah, nanti nilai-nilai inilah nanti yang diplotkan menjadi plot yang mulus tadi itu yang di histogram tadi ini ya. Nah, yang merah ini tadi itu nilai-nilai yang tadi itu ya. Itu kernel ya. Nah, cuman di RTG itu yang dipakai fungsinya ya supaya tahu aja kernelnya itu ngitungnya bagaimana ya. Itu aja mungkinnya tentang kernel ya. Nah, ini makanya Parson ada yang pakai tadi Gaussian ya. Ini tinggal memasukkan fungsinya, ini fungsi Gaussian-nya diganti ini. Jadi nanti dimasukkan 1/2V pangkat D/2 eksponensial ya ini. Dimasukkan nilai ininya berapa, masukkan ke X-nya di sini. Dapat gitu ya. Nah, kalau di density nanti ya ini tadi yang saya sebutkan, jadi parameter pemulus itu sangat berperan ya. Jadi kalau misalkan ini dipakai, ini ada datanya ini ya, datanya ini. Kemudian misalkan pakai kernel fungsinya ini dengan bandwidth yang ada di sini, ini penduga fungsi mulusnya. Ya. Nah, kalau beda lagi seperti ini, semakin sempit bandwidth-nya tadi yang bergerigi tadi. Kalau semakin lebar lagi, dia semakin mulus. Nggak kelihatan ya variasi data. Ya. Makanya bandwidth itu sangat penting. Nah, kalau di RTG tentukan dengan cross validasi. Kalau di kernel ini biasanya dengan MSE ya. MSE atau mean square error. KTG ya, waktu belajar pendugaan parameter ada salah satu kriterianya menggunakan MSE. Dia gabungan antara bias kuadrat dan ragam. Jadi dicari trade off yang paling minimum gitu ya, trade off dari ini mana yang terbaik ya, sehingga dapat bandwidth yang terbaik ya. Oke, itu terkait kernel ya. Ada pertanyaan? Belum? Oke. Berarti sekarang Ibu lanjutkan yang tadi ya, yang masih di Word tadi ya. Nah, sifat penduga ya, jadi udah tahu tentang kernel. Kalau di RTG ditentukannya menggunakan ini ya. Menggunakan apa? Ini kalau diisi nanti aja ya. Nah, jadi tentukan dengan ini ya. Kita pilih bandwidth ini yang meminimumkan nilai cross validasi. Makanya untuk komputasinya pasti memerlukan ini ya komputer, karena ini kita harus mencoba beberapa bandwidth gitu ya. Nah, kalau sifat penduganya ini tak bias ya, nanti kalian baca aja ya ini ya. Tak bias. Kemudian ragamnya, karena ini masih regresi yang ini ya. Ragamnya ini ya. Nah, ragam ini tentunya nanti penting untuk menguji apa? Parameter ya. Kita harus tahu berapa penduga ragamnya ya. Parameternya, dan nanti butuh matriks apa? Head juga untuk menguji parameter uji parsialnya ya. Uji parsial di regresi ya. Ya seperti di dependensi lah ya. Biasanya kebaikannya untuk mengetahui model yang kita peroleh itu bagus tidak, kita bisa melakukan ini ya uji goodness of fit ini untuk melihat apakah beta yang ke K ya itu ini bervariasi setiap lokasi ya atau dia global gitu ya. Kalau ini sama kan berarti kan tadi RTG itu
setiap lokasi beda-beda ya koefisiennya. Nanti kita bisa uji apakah sama gitu ya koefisiennya. Sama nggak dengan regresi ya? Nah, sebab sekarang sudah ada ya RTG itu nggak full RTG, nggak semua parameternya lokal, tapi kita juga bisa gabungkan ada yang sifatnya lokal dan ada juga sifatnya yang global. Itu namanya mix ya, campuran. Jadi nanti kalau seandainya ada parameter yang ke K ini global, ya kita terapkan aja nanti RTG-nya itu nggak full RTG, tapi ada juga yang parameternya sifatnya global ya. Ini sedikitnya. Nah, kalau untuk uji ini kita bisa menggunakan, nah ini sebenarnya uji ini aja ya, uji apa namanya, yang dikembangkan Brandon ya, Brandon sebentar. Ini. Ya, ini kalau nggak salah uji F aja yang Brandon, cuman ini apa namanya nggak sesederhana yang diregresi ya. Ini justru ngambil konsep di non parametrik untuk pengujiannya ya. Kita lihat aja ya, biar tahu banyak ya. Nah, mungkin kalian sudah masih ingat ya di regresi itu jika galat kan ini ya E transpose penduga galat ya, transpose kali E ya, galatnya kalian jumlah kuadratkan gitu kan ya, jumlah kuadrat galat ya, namanya juga jumlah kuadrat galat. Jadi galatnya itu dikuadratkan terus dijumlahkan ya. Kemudian Y hat ya, udah tahu ya, Y hat itu adalah X beta hat ya. Diregresi dulu ya ini ya. Nah, X beta hat itu, nah X beta X ya, ini X-nya. Kemudian beta penduga betanya kan ini ya, X transpose X inverse XY ya. Nah, yang biru ini, yang dikolorin biru ini sering disebut sebagai hat matrix ya. Jadi head matrix ini ini ya sangat perannya sangat besar ya. Sifatnya dia idempotent sebagainya ya. Dan nanti kalau untuk jumlah kuadrat galat sebenarnya nanti kita bisa main head matrix juga. Ini adalah Y transpose I min head kalikan Y ya. Jadi lebih sederhana ya. Jadi biasanya di diagnostic regression itu kita banyak bekerja dengan matriks head ya. Head ini untuk juga mengetahui amatan yang leverage ya. Dibahas nggak ya di regresi ya? Leverage ya, itu di sini mainnya ya, yang dilihat ya. Pengamatan yang berpengaruh ya. Kalian tahu pengamatan penyiaran dengan pengamatan berpengaruh bedanya? Nah, ya nanti dibaca-baca ya regresinya ya. Di sini JK hanya ini ya matriks head, dia bersifat idempotent ya. Ini diregresi, jadi Y head itu HY, JK galatnya itu ini ya. Nah, nanti yang kita perhatikan ketika membandingkan model tadi itu kan selalu ke galat ya. Apakah benar kalau menggunakan yang terboboti itu lebih baik daripada yang menggunakan global gitu ya. Kita melihatnya di jumlah kuadrat galatnya ya, tapi tentunya nggak jumlah kuadrat galat langsung dibandingkan, tapi biasanya menggunakan F-nya, pakai dibagi min square-nya, baru pakai F ya. Nah kemudian di sini konsep ini ya, konsep di regresi ini dipakai ya untuk di RTG, karena kita juga ingin menduga jumlah kuadrat galatnya juga gitu ya. Nah, jumlah kuadrat galatnya diduga menggunakan ini tadi. Nah, konsepnya dari head matrix ini lagi ya. Head matrixnya seperti ini ya. Nah, pada RTG head matrixnya ini tinggal diganti aja ya. Headnya nanti X-nya itu ada W-nya gitu kan ya. Nah, kita lihat dulu Y-nya dulu di sini, Y-nya XI beta ini. Kalau tadi kan XI beta aja ya. Terus betanya dimasukkan X transpose X inverse ini ya. Sekarang ada tambahan ini kan ya kalau di regresi terbobot geografis ya. Nah, sehingga inilah yang disebut ini ya bagiannya head matrixnya itu ini ya.
Yang di warna biru ini adalah head matrixnya ya. Dan di sini dinotasikan sebagai LY. Ya, LY ya. Supaya membedakan dengan H ya. Kemudian galatnya juga tinggal mengadop aja dari sini ya, galatnya tadi ya. Galat itu ini ya, Y min HY gitu ya. Nah, di sini juga tinggal dikurangi dengan Y min LY gitu atau I min LY ya. Nah, sehingga di sini I ini adalah matriks identitas, L-nya ya ini tadi yang isinya ini. Ya, yang isinya warna biru ini. Ini matriks L-nya ya. Untuk semua lokasi 1 sampai lokasi N. Ya. Jadi sebenarnya konsep regresi yang dipakai di RTG itu tinggal dikembangkan apa namanya dimasukkan pendudukannya RTG gitu ya. Makanya penemuannya cemerlang ya. Nah, kemudian jumlah kuadrat galatnya juga sama ya. Tadi ini kalau di regresi MIHA, sekarang kita main L gitu ya. Nah, nanti statistik ujinya, nah ini cuma statistik ujinya nggak sederhana ya. Ini statistik uji itu kan kita ingin bandingkan ya. Apakah galat RTG itu dibandingkan galat dengan apa ULS ya? Apakah galatnya itu kalau galat RTG tentunya diharapkan lebih kecil ya daripada ini ya. Nah, nyata tidak gitu ya. Nah, di sini konsep F, sebaran F itu selalu apa? Membagi mean square ya. Ini mean square, ini mean square gitu. Yang bawah juga mean square ya. Ini jumlah kuadrat RTG dibagi derajat bebas ya. Ini juga OLS dibagi derajat bebas gitu ya. Dibagi derajat bebasnya. Kalau OLS derajat bebasnya mudah ya. Nah, kan banyak amatan dikurangi banyak apa parameter ya. Terus dikurangi lagi yang ada koreksi untuk apa rataannya ya 1 ya. Nah, kalau di RTG ini ya derajat bebasnya ya dia fungsinya kita lihat dia df1-nya delta 1 delta 2. Oke, delta I itu ini teras dari I min L transpose ya. I min L ya dipangkatkan I-nya ini 1 atau 2. Jadi sesuai ininya delta 1 atau delta 2 ya. Dan karena L ini tidak apa terasnya ini ya, ini tidak bulat ya. Makanya di RTG itu kalian kalau jumpai derajat bebasnya bisa pecahan ya. Pecahan. Beda dengan regresi ya, kalau terasnya dari matriks head itu dia apa tadi? Head itu kalau I min H kan N min P itu ya. Kalau L berarti kan apa? P ya. P ya, kalau ada koreksinya rataan P min 1 ya. Kalau di sini nanti tidak bulat ya ininya ya. Nah, kemudian itu cara pertama. Ada juga yang ini ya, yang dikemukakan Branden kalau nggak salah ini ya. Dia melihat selisihnya ya. Jika OLS kan tentunya lebih besar ya daripada RTG. Ini dilihat selisihnya gitu ya, dibagi derajat bebasnya. Ini dibagi jumlah kuadrat RTG dibagi derajat bebasnya ya. Ini ada juga yang menggunakan cara ini. Ini yang di R tuh ini yang dipakai ya. Apakah nyata atau tidak ya. Jadi kita ingin melihat penurunan dari jumlah kuadratnya itu signifikan atau tidak ya. Kalau signifikan berarti RTG itu lebih baik. Tapi kalau tidak signifikan berarti ULS masih bisa digunakan ya. Itu cara-cara untuk penentuan ini ya, penentuan model apakah RTG itu lebih baik atau ULS lebih baik. Ini bisa menggunakan uji ini ya. Kemudian di samping itu tentunya ada uji apa parsial gitu ya. Uji parsial ini biasanya menggunakan uji T ya. Ini ada ya uji-ujinya menggunakan uji T. Ini sebenarnya konsepnya juga sama ya dengan sebentar ini uji untuk apa ini? Ini apakah kalau ini koefisien sama tidak gitu ya. Tapi dia tidak ada satu value yang sama gitu ya. Beta K pada lokasi I sama enggak dengan beta lokasi? Jadi sebenarnya masih mirip yang di atas ya.
Tapi kalau di atas sudah ada di statement dengan URS ya. Kalau ini nggak ada URS. Cuman keusianya sama atau tidak ya. Ini juga sama, ini pakai uji GF ya. Uji F. Ya ini yang mengembangkan uji-uji. Saya nggak tahu ini di Arada atau tidak ya. Kemudian ya ini yang parsial. Parsial kita bisa menggunakan uji T ya umumnya ya. Uji T. Ini konsepnya juga dia ngambil dari matriks head gitu ya untuk menentukan ininya ragam dari parameternya ini ya. Oh, bukan matriks head ya, matriks L ya ini ya. Tadi matriks L ya ini sebutnya ya. Ini matriks L sebutnya tadi ya. Ini pakai uji T ya. Uji T ya. Atau bisa juga pakai AIC ya yang udah klasik ya. Oke, itu tentang RTG ya. Ada yang tanyakan? Belum? Tambah Ibu banyak izin tahu. bertanya, Bu. Ya, silakan. Siapa Dina? Andika, Bu. Oh iya, Andika. Iya, Bu. Ya, Ibu. Yang Ya. bagian saya masih belum begitu jelas, Bu. Yang bagian kernel tadi kan untuk memilihnya itu membandingkan MSE, berarti kita mencoba beberapa fungsi kernel gitu ya, Bu, baru dibandingkan MSE-nya. Oh, MSE yang mana nih? MSE yang di slide ini? Mohon diulang. Iya, Bu, maaf, Bu. Yang di bagian memilih bandwidth itu kan tadi dipilih berdasarkan MSE Terus ya, Bu. validasi. Terus validasi. Oh, kalau yang di slide sebelumnya Nih. tadi MSE ya, Bu. Oh, itu ya untuk density Iya. estimation ya. Density Oh. estimation. Kalau di RTG, jadi MSE itu untuk ini ya, memilih bandwidth yang terbaik kalau kita pakai density estimation. Tetapi kalau di RTG ini nanti kita harus coba-coba beberapa bandwidth gitu ya. Nah, kemudian nanti diperiksa CV-nya pada bandwidth mana yang punya CV yang terkecil. Ini. Beda ya, beda ininya. Jadi nanti kita coba, ini biasanya software sudah keluarin ya, biasanya P-nya berapa sebagai initial value-nya, terus nanti dia akan gerak terus sampai dia konvergen. Itu B ketemu yang paling kecil CV-nya gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Bingung ya? Nah, tadi sebenarnya saya ingin memperkenalkan kernel saja sih, kernel. Memang bandwidth ini hal yang sangat penting ya, karena tadi ya, kalau di density estimation itu kalau tadi kecil dia akan bergerigi gitu ya. Terus kalau terlalu lebar dia akan mulus ya, biasanya akan semakin besar. Kalau dia sempit biasanya kecil, tetapi ragamnya akan besar ya. Tapi kalau bandwidth-nya lebar tadi dia akan bias, ragamnya kecil. Gitu. Jadi trade off di mana cari yang terbaik itu ya. Oke, saya berikan ilustrasi dulu ya. Ini ada dulu Ibu materi pelatihan, mungkin bisa kita lihat ya. Ini sudah ya. Ini biasanya uji Bush-Pagan ya. Ini kayaknya udah saya bahas ya di awal-awal kuliah ya. Biasanya untuk menguji efek dependensi, efek spasial yang ini homogenitas itu bisa pakai uji PP ya. Nah, tetapi kalau masih mengandung dependensi, nanti BP-nya sebaiknya sih digunakan yang sudah mengeluarkan efek dependensi gitu ya. Supaya murni ini ada keragaman tidak gitu ya. Jadi sebenarnya RTG ini ya model regresi terboboti biasa lah ya, hanya makanya ujinya juga uji mungkin ragam tidak di galatnya. Terus kalau tidak mungkin bisa nggak bobotnya itu kita pakai bobot geografis gitu ya. Kalau bobot geografisnya bagus ya sudah bisa digunakan gitu ya. Ini nggak usah ya, ini sudah. Nah ini tadi ya, ini
yang tentang pembobot kernel tadi ya. Jadi kalau misalkan ini ada kernelnya, ini saya lupa ini kernel apa ya, Gaussian mungkin ya kalau lihat bentuknya seperti ini. Ini lokasi I, jadi kita tempatkan di I gini ya. Kan tadi untuk ini butuh ini WI ya, butuh WI ini kan ya. Jadi kita tempatkan kernelnya ini di lokasi I gitu. Kemudian kita hitung bobotnya ke lokasi-lokasi lainnya. Jadi misalkan A ini dekat gitu ya. Nah, bobotnya di sini berarti besar ya. Maksimum kan 1 bobot ya. Kemudian lokasi B agak jauh, bobotnya lebih kecil. Ini misalkan lebar jendela tadi ya. Seperti ini. Jadi nah nanti inilah yang semua amatan yang ditaruh di sini baru kemudian membangun matriks bobot ini ya. Matriks bobot ini akhirnya kita bisa membuatnya dengan menggunakan kernel tadi ya. Nah, kernel saya rasa ada juga kernel tricube ya. Tricube itu ya pangkat 3, kalau ini B-square ya. Nah, sebenarnya fungsi-fungsi ini ya, B-square, tricube, ini sering dipakai untuk ini ya, untuk regresi Robas itu ya, untuk memboboti galat biasanya ya, galat yang besar itu. Nah, dengan pembobotan ini dia akan jadi galat besar itu kan pencilan ya, sehingga yang jauh dari yang lain tuh nanti kasih bobot yang kecil. Jadi prinsipnya mirip spasial tadi ya, kalau jauh ya bobotnya kecil itu. Nah, ini perbandingan bobot ya, beberapa fungsi kernel ya. Ini macam-macam, memang tergantung ya, misalkan ada lokasi C di sini gitu ya. Kalau kita pakai tricube ya bobotnya segini. Kalau pakai B-square segini ya. Kalau Gaussian segini gitu ya. Bobotnya ini beda-beda ya, sesuai kernel yang digunakan. Nah, oh iya, terus lebar jendela itu ada yang sifatnya fix, maksudnya sama gitu setiap lokasi sama. Ada juga yang adaptif, jadi dia menyesuaikan kepadatan. Kalau pada yang daerah jarang dia lebar gitu ya. Pada daerah yang padat ini kecil bandwidth-nya ya. Supaya banyak amatan yang bisa masuk ya. Saya punya kayaknya contoh yang adaptif ya, sebentar saya cari apa sih ya. Ini ya ilustrasi aja ya. Ini dulu RTG, ini punya saya S1 tahun 2000 berapa ya lulusnya? 2011 atau 12 ya. Ini awal-awal lah membimbing masih apa tentang ini ya, spasial ya. Waktu itu belum ada ya di IPB yang memulai spasial ya. Oke, ini misalkan kasusnya tentang PDRB di Pulau Jawa ya. Waktu itu kabupaten kotanya masih 113 ya. Sekarang sudah 120 ya, kalau nggak salah ya. 20 berapa ya? Nah, ini purba yang dipakai gitu. Nah, ini petanya ya. Kemudian dia ngecek apa ini? Ya, plotnya apa hubungan Y sama X-nya ya, linear tidak gitu ya. Ini didekati linear aja katanya ya. Nah, ini lebar jendelanya, ini nilai cross validasinya ya. Jadi nilai CV-nya ini nah, nanti dipilih pada CV yang paling minimum itu dipakai ya. Kemudian tadi yang memilih model RTG itu yang apakah lebih baik daripada OLS? Ini yang tadi yang membandingkan jumlah koordinat galat ya. Ini galatnya regresi, ini galatnya RTG ya. Ini derajat bebasnya, derajat bebasnya ya bulat ya. Kalau RTG kalian perhatikan tadi L-nya itu ya, teras dari L itu kan derajat bebas dari head-nya ya. Kalau I min L itu derajat bebas dari terasnya, teras dari I min L itu derajat bebas dari ini ya, yang galatnya RTG. Ini ya, ini derajat bebasnya koma-koma ya. Ini jumlah kuadratnya ya. Sebenarnya jumlah kuadratnya ini kecil ya, 2 koma gitu ya. Nah, tetapi kalau dicek ini improvementnya segini, derajat bebas ya ini ya. Ini kecil ya sebenarnya ya. Nah, ini kuadrat tengah RTG, improvementnya ini.
Nah, improvement-nya inilah yang dibandingkan dengan ini, ya. Ini per ini 1,899 ya, dan ini nyata ya, karena apa? Karena derajat bebasnya ini gede ya, gede. Ini ya, derajat bebasnya itu besar. Jadi karena derajat bebasnya besar, ini cenderung kecil pun dia akan nyata ya. Ini nyata, jadi RTG itu mampu memperbaiki gitu ya, jumlah kuadrat regresi ya. Meskipun kalau dilihat ini sebenarnya ya kecil ya peningkatannya ya, tapi mungkin segi kebermanfaatannya ya, nggak hanya kita kan nggak hanya melihat peningkatan yang kecil ya, tapi akhirnya kita juga tahu bahwa penjelasan yang signifikannya itu beda-beda setiap lokasi ini ya, kayak yang merah ini yang nyata X2 X3 ya. Kalau yang merah yang ini sorry ya, yang biru ini. Jadi perubahannya beda-beda yang nyata ya. Kalau di regresi kan yang nyata semua lokasi sama ya. Tapi keberagaman ini mungkin justru lebih detail gitu ya, nanti mungkin terkait kebijakan gitu ya, untuk meningkatkan apa, lebih detail ya akhirnya ya. Ini X1-nya juga kalau dipetakan ini beda-beda nilainya ya. Ini yang rendah ya, sedang, sampai ini yang tinggi ya. Ini maksudnya kontribusinya ke PDRP tadi ya. Untuk setiap daerah itu beda-beda ya. Ini juga malah terbalik gitu ya, ini yang rendah ya. Pengguna listriknya justru banyak di daerah Jawa Timur ya. Gitu ya. Ini fasilitas pendidikan juga daerah Jawa Timur. Ini rasio penduduknya yang ini lebih besar ya daripada yang di sini ya. Ya keberagaman inilah yang mungkin lebih bermakna ya daripada menggunakan regresi yang biasa. Nah, kemudian setiap lokasi punya koefisien beda-beda. Misalkan Bogor ini koefisiennya ya. Koefisiennya ini ya. Nah, kalau Malang juga beda ya, tandanya yang besarannya beda-beda ya. Oh, ini regresi terboboti temporal ya. Ya, jadi ada pertanyaan nggak ya? Saya lanjutkan deh ini sedikit. Saya tadi mau janjiin ini ya, memperlihatkan sebentar Ibu cari dulu ya. Yang apa kernel yang berbeda-beda itu ya. Silakan kalau mau tanya sambil Ibu nyari materinya. Oh, ini ada ya. Ya, ini ada contohnya yang apa? Bandwidth adaptif ya. Jadi ini kan daerahnya ini ya, apa? Ini kan gede-gede gitu ya, regionnya gitu ya. Yang ini kecil-kecil gitu ya, yang ini kecil-kecil ya. Nah, ini bandwidth-nya juga akan menyesuaikan ya daerah yang diamati ya. Jadi kalau ini digerak-gerakkan gitu nanti pada daerah yang ini bandwidth yang fix ya. Kalau ya, bukan yang fix, yang daerah rapat seperti ini mungkin segini bandwidth-nya ya. Nah, daerah yang lebar ini bandwidth-nya bisa seperti ini ya.
Sebab kalau ini diterapkan ke daerah yang ini, tetangganya kan akan kecil. Jadi adaptif itu di situ. Jadi menyesuaikan kepadatan. Kalau yang daerah padat, dia akan benefitnya itu lebar ininya akan mengecil gitu ya. Kalau yang ini, yang areanya nggak terlalu padat, ini lebar ya, karena supaya banyak amatan yang bisa terlibat di dalam menentukan penduga parameter di lokasi yang diamati itu ya. Nah, ini demikian juga ini. Ini tambah kecil lagi. Ini akan jadi apa? Bandwidth-nya semakin kecil. Jadi adaptif itu di situ ya. Nah, ini bagus ya, jadi kayak batik aja ya. Ini interpretasi intercept ya, biasanya karena banyak gitu ya. Ini kita bisa interpretasi grouping-grouping seperti ini ya. Jadi memang ada yang menyebutkan memang regresi terboboti geografis itu sebagai eksplorasi juga ya. Melihat keragaman, benar nggak koefisiennya itu sangat beragam tidak gitu ya. Ini juga ya, ini t-value-nya ya. Nah ini kalau global ya. Lokalnya global ini hanya 2,6, tapi lokal tuh kisarannya bisa minus 4,1 sampai plus 6,5 ya. Ya, cukup besar ya, ini kisarannya bisa negatif sampai positif. Perbandingannya ini ya. R kuadratnya juga lokal ya, R kuadratnya juga variasi. Jadi ada daerah-daerah mungkin ya lokasi yang R kuadratnya cukup tinggi ya. Oke, itu dulu. Mungkin saya lanjut dulu sedikit ya tentang RTGT ya, RTGT. Nah, ini pengembangan ya, salah satu pengembangan. Ini sebenarnya saya udah lama mengembangkan ini dan sudah sampai robust juga udah ya. Hampir semuanya sudah problem yang ada di sini udah diteliti oleh bimbingan gitu ya. Jadi ide regresi terboboti geografis yang tadi itu dikembangkan lagi oleh Huang ya tahun 2010. Itu dia nambahin konsep temporal. Jadi tadi yang asalnya jaraknya itu lokasi I sama lokasi J, nah, dia mengembangkan jaraknya itu jarak spasio-temporal ya. Sebenarnya idenya bagus lah, nanti kita lihat ya ide ininya ya. Mudah-mudahan ada di slide ini. Jadi ini saya ambil dari bimbingan saya ini Mbak Intan ini yang BPS ya ini ya. Ini tentang IPM gender ya. IPG gender perempuan, saya lupa itu perempuan kalau nggak salah ya. Nah ini di Jawa Tengah dari tahun ke tahun ya. Nah, ini perubahannya. Jadi di sini nampak ada perubahan di dalam waktu tentang IPG ini ya. Nah, idenya RTGT ya. Ini di sini nih. Jadi setiap lokasi nanti punya koefisien sendiri dan waktu juga punya koefisien sendiri-sendiri ya. Maaf. Iya, UITI, VITI itu punya koefisien sendiri-sendiri ya. Kemudian ini sebenarnya dia idenya dari RTG ya. Jadi hanya mengganti aja bobotnya itu dengan UI, VITI ya. Ini diganti ini aja. Ya. Terus tentukan bobotnya gimana gitu ya. Nah, dia menentukan bobotnya itu ini. Jadi kalau ini ada amatan I, ini I, ini lokasi ya. Terus ini time 1. Ini lokasi yang sama time 2 ya. Sampai lokasi sama tadi ini pada TM yang beda gitu ya. Nah, jaraknya, konsep jaraknya ini IJ, tadi IJ itu kan UI, VI, TI gitu ya. Nah, ini UJ, VJ, TJ gitu ya. Lokasi yang berbeda, waktu yang berbeda ya. Nah, ini jarak DIJ-nya. Nah, jarak DIJ-nya itu dia dari sini ya. Jadi DIJ-nya ini ada ST spatiotemporal. Dia gabungan antara jarak spasial Euclid gitu ya, ditambah dengan jarak temporal ya, dan masing-masing dikasih
parameter tertentu gitu ya, lambda dan mu gitu ya. Ini jarak waktu juga dia pakai selisihnya pangkatkan 2 ya. Jarak ini jarak Euclid gitu ya. Kalau Euclid diakarkan ya. Ini jarak yang masih begini aja ya. Pangkat 2 ya, tapi Euclid lah diizinnya ini ya. Nah, kemudian kalau nilai ini ke sini kan jadi seperti ini ya. Kita ganti ini dengan yang ini. Nah, kemudian supaya optimasinya itu mudah karena ada 2 parameter yang ditentukan ini kan agak sulit ya. Biasanya di komputasi mestinya 1 di given dulu gitu ya. Nah, dia dibagi semuanya ini dengan lambda ya. Dengan lambda ya. Nah, kemudian lambdanya ini kalau diambil 1 gitu ya. 1, maka nanti ini akan jadi fungsi dari tau saja. Nah, tau inilah nanti yang ditentukan dengan cross validasi. Jadi tau-nya ditetapkan beberapa angka sampai ini diperoleh tau yang ini ya. Nah, tau sendiri tadi adalah rasio dari apa? Tau ini adalah rasio dari mu per lambda. Sehingga nanti kita dapat mu per lambdanya ya. Nah, nanti tau ini dipakai untuk di sini. Untuk menghitung jarak-jarak yang digunakan gitu ya. Bukan jarak, bobot untuk ini spasio-temporalnya gitu ya. WIJ. Jadi dia pakai jarak ini kemudian dibagi dengan bandwidth-nya. Jadi ada 2 tahap. Jadi setelah menentukan tau dipakai di sini, nanti ini menentukan lagi bandwidth. Pakai cross validasi lagi. Jadi memang komputasinya agak lama ya. Nah, kita itu sudah mengembangkan waktu itu belum ada yang R-nya terus sampai jadi ya. Terus akhirnya macam-macam lah pengembangan ibu tentang di RTGT ini ya. Ini salah satu ilustrasi bimbingan saya. Dia menggunakan RTGT. Campuran itu ada yang sifatnya lokal, ada yang sifatnya global gitu ya. Terus dia kekar, robust berarti. Jadi robust terhadap pencilan. Jadi waktu mengembangkan digabung-gabung gitu ya. Ini lumayan untuk R-nya lama ini di sini karena harus ngecekin algoritmanya satu-satu. Ya. Ini yang pakai ya. Ini gambaran poverty di Jawa ya. Di Jawa memang ada perubahan semakin kecil ya di tahun 2018 ya. Tapi daerah sini masih ya tinggi ya. Ini perubahannya nggak banyak, malah ini jadi merah ya yang di ujung sini ya. Nah ini trennya aja ya. Dia pakai uji PP. Ini koefisiennya kalau pakai RTGT. Jadi setiap peubah punya koefisien sendiri-sendiri gitu ya. Apa ini sudah saya berikan ya waktu MPK ya? Lupa saya. Ya udah nggak apa-apa diulang. Ya. Kemudian untuk penafsiran biasanya ditafsirkannya dengan dikelompokkan ya peubah yang nyata ya. Nah ini nampaknya nggak banyak berubah ya dari tahun ke tahun. Peubah yang nyata setiap lokasi itu sama gitu ya. Jadi belum ada efek yang benar-benar bisa ini ya, bisa merubah gitu ya. Apa kemiskinan dari tahun ke tahun tuh penyebabnya tetap sama gitu ya, XX-nya ya. Kemudian ini dipilih ya dari nilai-nilai ini karena ini variasi. Ini dicek apakah koefisiennya ada nggak yang bisa hampir sama nilainya ya. Ini pengecekannya menggunakan selang kepercayaan gitu ya. Ini selang kepercayaan regresi gitu. Ini selang kepercayaannya untuk beta 1, koefisien regresi biasa. Nah, nanti diperiksa X1 ini nilainya yang jatuh di selang ini ada berapa. Ternyata yang jatuh di antara selang ini nih 96,85%. Sangat banyak. Berarti bisa kita pakai regresi ya. Nah, kalau yang jatuh di sini nih sedikit seperti misalkan ini ya. Beta 2 ini ternyata yang jatuh di sini selang kepercayaan regresi itu kecil. Maka kita pakai di sini ini sifatnya lokal gitu ya. Ini juga global karena tinggi dan seterusnya ya.
Kemudian ditentukan dulu ya jarak tadi taunya tetap diduga dulu. Tau sudah ketemu baru menduga lambda dan mu ya. Terus kita sudah dapat ini ya. Jadi sudah menduga ini, terus menduga bandwidth-nya ya, bandwidth dari spasiotemporalnya ya. Ini hasilnya gitu ya. Hasilnya kita bisa lihat ini RT-GT biasa, ini yang campuran, ada yang global. Jadi ada yang tadi ini ya, ini lokal ya, X1 global ya, X1-nya nggak ada ya. Ini global ya sifatnya ya. Kemudian ya, ditambahkan lagi pencilan. Pencilan menggunakan pembobotan untuk digalatnya ya. Ini kita bisa lihat variasi koefisiennya. Menambahkan ini sebenarnya nggak terlalu banyak berubah di sini ya. Tapi yang berubah adalah ini juga masih tetap tandanya negatif. Ini negatif. Ini ada yang satu berubah ya. Negatif menjadi positif. Dan ini positif ini menjadi negatif ya. Nah, ini ternyata penafsirannya yang paling relevan itu justru memang di sini, yang negatif ini. Jadi model RT-GT campuran kekar inilah yang mampu tadi ya mengatasi koefisien yang harusnya negatif ya menjadi harusnya negatif ya, yang asalnya positif menjadi negatif ya. Karena kita tahu ya pencilan itu merubah slope ya. Jadi hati-hati kalau banyak pencilan slope-nya biasanya berubah gitu ya. Oke, itu ya. Ternyata dengan campuran, ternyata pemetaannya juga tambah detail gitu ya. Peubah-peubahnya ini nggak kayak tadi ya. Kalau tadi kan hanya berapa kelas gitu ya. Sehingga kita bisa lebih detail memetakan peubah-peubah yang nyata untuk yang mempengaruhi kemiskinan ya. Oke, itu materi hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Halo. Izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Siapa nih? Husnul, Bu. Oh iya, Husnul. Oh. Tadi di yang RT-GT itu bukan pakai fungsi kernel B-square ya, Bu? Kira-kira itu alasannya apa ya, Bu? Pakai yang Sebenarnya bisa pakai kernel yang lain. Bisa. Berarti nggak ada alasan spesifik ya, Bu? Kenapa Nggak pakai ada. B-square? Oh. Nggak ada. Jadi bisa dipakai Gaussian. Mungkin memang yang mudah perhitungannya, tapi enggak ya kalau pakai R ya. Kebetulan di sini dia pakai ini, mungkin awal-awal ngembangkan waktu itu masih di situ ya. Tapi sudah bisa kok menggunakan yang normal. Kalau tricube jarang ya. Tricube jarang. Jadi kalian kalau menggunakan, nah ini adaptif juga sudah ada ya kalau nggak salah. RT-GT ini bandwidth-nya yang adaptif kalau nggak salah sudah ada yang mengembangkan, saya lupa deh. Oh belum ya? Komputasinya justru memang tambah rumit lah karena menentukan bandwidth-nya kan beda-beda ya. Yang ini ya. Ini ya. Ini nanti kan hanya bisa beda-beda ini. Kayaknya belum ya. Belum mengembangkan kalau ini adaptif ya. Ya memang kalau adaptif ya komputasinya lebih intensif lagi karena dia kan pasti nyoba setiap lokasi sekian nanti lokasi beda lagi gitu kan, dan itu dikombinasikan nanti dalam satu CV gitu ya. Lumayan lah komputasinya. Belum mungkin karena komputasinya yang berat kayaknya ya. Kalau kekar sebenarnya hanya digalat ya. Jadi setelah dapat model diboboti lagi dengan pembobot tertentu, terus betanya itu dikoreksi lagi gitu ya. Beta-beta yang diperoleh dari RT-GT ini dikoreksi lagi. Lumayan lah itu. Saya sebenarnya ingin naruh program ini di GitHub-nya itu ya, area bisa dipakai itu yang lain. Nanti saya minta tolong bimbingan saya itu kalau ini ya ada waktu ya untuk membuatnya.
Karena ini manfaatnya untuk berbagi aja ilmu ya. Oke, ada lagi? Cukup? Oh iya, saya mau jelasin ini ya. Topik itu ya. Bentar, Ibu cari dulu topiknya untuk nulis. Atau PPT aja mungkin ya. Sebentar. Ini ada ya, sebentar. Oke, ini tentang sebenarnya tentang filtering ya. Saya suruh aja ya. Tisu kayaknya kecil juga ya. Kecil juga ya. Ah, ini aja. Jadi ini ada ya pengarang yang sangat terkenal, penemu ini menurut saya namanya Griffith ini. Griffith ini saya lupa dari mana ya, Amerika yang jelas ya. Kita lihat citasinya aja ya. Texas ya, University of Texas Dallas ya. Citasinya banyak banget ya. Beliau ini penemu tentang ini ya, izin vektor pendekatan izin vektor ya. Izin vektor kalian tahu ya? Akar ciri vektor ciri ya. Masih ingat nggak ya akar ciri vektor ciri ya? Oke, Ibu share dulu ya. Ibu share dulu tentang ya. Mungkin waktu belajar matriks ya, kalian pernah dapat ini kan ya, AX sama dengan lambda X ya. Nah, kemudian, jadi ini intinya matriks ya, ini suatu matriks gitu ya. Ingin jadikan suatu ini koefisien gitu ya. Nah, nanti ini sebetulnya akar ciri ya. Jadi A kali X nanti bisa dinyatakan sebagai lambda ini kan suatu besaran konstanta. Jadi ini katakan seandainya ini vektor X gitu ya. Nah ini vektor X ini dilipatkan aja dengan lambda. Ya, misalkan di sini lambdanya 2 gitu ya. Ini lambda X-nya ini kan. Ini misalkan X-nya di sini. Ini adalah 2X. Jadi yang asalnya matriks ya, dengan X tertentu, kita bisa menyatakannya itu lebih mudah ya. Karena kalau matriks itu kan menyajikannya datanya nggak semudah vektor ya. Makanya faktor ciri akar ciri itu sangat disukai ya. Ini sebagai vektor ciri. Yang lambda tadi akar ciri ya. Nah, biasanya ditentukannya sama dengan 0, kemudian kita menentukan akar cirinya itu berdasarkan dari ini, memenuhi ini ya, kita sama dengan 0, ini kita bisa dapatkan lambdanya berapa dengan mencari determinan dari A min lambda I ya.
Nah, ini akar ciri ya dan vektor ciri. Sebenarnya ini di pelajaran matriks yang masih dasar banget gitu ya. Nah, cuman ada beberapa keunggulan dari matriks tertentu ya. Kalau matriksnya ini simetrik ya, matriksnya simetrik, terus apa? Seperti misalkan matriks ragam beragam itu ya, itu matriksnya definite positif ya. Saya juga dulu ya karena pernah ngajar ya teori-teori gini, teori dikaitkan dengan apa matematika begini, jadi banyak gunanya juga ini ya. Nah ini biasanya kalau matriks yang kita miliki simetrik, definite positif, ini contohnya matriks ragam peragam ya, di statistika ya ragam peragam atau sigma ya, atau matriks korelasi, matriks Roux gitu ya. Ini biasanya memenuhi itu simetrik dan definite positif ya. Akar cirinya dia akan selalu positif. Jadi kalau yang ini, yang memenuhi ini, dia akar cirinya selalu positif. Nah, terus kaitannya apa ini Bu dengan spasial gitu ya? Nah, jadi spasial itu pada model apa SAR dulu ya. SAR itu kan Y sama dengan UWY ya ditambah X beta ditambah epsilon. Epsilonnya. Nah, Ru WY inilah nanti ya. Jadi matriks W-nya ya. Nanti matriks W-nya ini yang akan didekomposisi menjadi singular value decomposition, mungkin masih ingat ya. Singular spectral decomposition aja ya. Spektral aja. Spectral composition. Udah dekomposisi spektral ya bahasa Inggrisnya. Kebalik ini ya. Nah, dekomposisi spektral itu satu matriks yang simetrik gitu ya. Ini matriksnya syaratnya dia harus simetrik ya. Nah, kalau bisa memang ya semi definite ya. Semi definite positif ya. Nah, A ini bisa didekomposisi menjadi suatu matriks ini ya. Kemudian ini katakan matriks V gitu ya. Ini matriks sepertinya lambangnya sama. Atau saya sebut aja ini P gitu ya. Ini D, matriks diagonal P. Tapi P transpose P sama aja karena matriksnya apa simetrik ya, jadi transpose sama aja. Nah, D ini matriks diagonal yang isinya itu akar ciri. Kalau ini katakan P gitu ukurannya, ini P. Nah, matriks P ini isinya matriks vektor ciri tadi, X1 sampai XP. Ini namanya dekomposisi spektral ya. Dekomposisi spektral itu kayaknya di prinsip komponen utama juga ada. Ya. Nah, di sini di model SAR itu, W-nya itu akan didekomposisi menjadi dekomposisi spektral. Ya. Nah, sehingga nanti hasil dekomposisinya ini, yang vektor-vektornya ini, ya, nanti ini dipakai di sini. Sensitif banget ini. Mungkin nggak persis ya, tapi diaproksimasi ya. Ya diaproksimasi nanti ada apa namanya saya sebutnya Z2 ya. Ini isinya adalah apa? Vektor ciri. Ya, ini koefisien kayak beta ya. Ini koefisien atau kalau mau ya tulis saja gamma gitu ya supaya enggak. Gamma ini koefisien. Jadi vektor ciri itu sekarang sebagai prediktor ya.
Jadi yang semula rumit gitu ya, pendugaannya SAR itu yang harus berapa tahap tuh? 1, 2, 3 ya. Nah, sekarang ini jadi model regresi biasa. Gitu. Regresi biasa, Z ini vektor ciri, kita bisa seleksi vektor cirinya itu menggunakan stepwise, ya. Bisa diseleksi pakai lasso. Nah, ini biasanya kenapa banyak dipakai? Itu terutama untuk memodelkan ini ya Y yang responnya itu kayak kosong ya, kayak logistik ya, yang sulit itu kita bisa menggunakan pendekatan ini. Jadi W-nya didekomposisi sehingga kita bisa menerapkan menggunakan model-model regresi kosong gitu ya. Kosong dan lain-lain lah ya, dan lain-lain. Karena spasial kosong itu satu lebih rumit lagi gitu ya, atau binomial negatif ya, binomial negatif. Dengan adanya filtering ini memudahkan, kita cukup menggunakan modul yang ada di R2 regresi kosong atau binomial negatif atau apalagi logistik dan sebagainya. Hanya kita perlu mendekomposisi dulu ya. W-nya ini menjadi Z ini nanti inilah ya, W didekomposisi menjadi ini. Nanti akar cirinya yang kita pakai sebagai Z. Tuh. Nah, sekarang tren pengembangan ini banyak banget ya, banyak banget karena memang di satu sisi mengorbankan spillover. Jadi karena kalau seperti ini spillover-nya nggak ada. Overnya nggak ada lagi ya. Kalau di sini masih ada efek ke tetangga, tapi di sini sudah nggak ada ya. Nah, ini yang saya jadikan bahan topik untuk tugas ya, dengan beberapa aplikasi gitu ya, aplikasi di mana gitu ya, ada penambahan apa gitu ya. Ada juga yang kasus untuk data besar gitu ya. Ini bisa dipakai ya. Jadi nanti papernya dibuat summary-nya gitu. Apa sih background-nya gitu ya. Background-nya apa, terus pendekatan yang dilakukannya apa, case-nya apa ya gitu. Tugasnya itu aja ya. Mengkaji, belum mengkaji kali ya. Kalau mengkaji terlalu dalam ya, karena ini hanya ya membuat resume gitu ya, resume dari itu ya. Mungkin 4 orangan aja ya per grup ya. Yang 1 5 bonusnya ke grup yang mana ya, Soleh? Ya Soleh atur aja lah. Gimana, ada pertanyaan? Ya ini untuk nambah wawasan kalian juga ya. Spasial sudah berkembang kemana-mana. Kalau sekarang sih memang Ibu ke arah semi parametrik ya. Semi parametrik itu tetap Ibu suka ya, karena Ibu belajar banyak tentang semi parametrik waktu S3 ya. Jadi ingin mengembangkan juga ke spasial semi parametrik ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti kita sampai jumpa UAS ya. UAS kapan ya? Soalnya udah lihat jadwal? Belum? Belum ada, Bu. Oh, belum ada ya. Nanti UAS Ustaz Abdus Somad jadinya. Ujian akhir semester ini ya, ujiannya ada 2 macam. Ada yang nanti ya menuliskan apa yang ditanyakan, terus satu lagi nanti menganalisis data ya. Analisis data ya. Waktunya 3 jam ya. Nanti untuk data beda-beda ya setiap mahasiswa, karena datanya disimulasi ya. Case-nya beda-beda. Lakukan analisis sesuai yang kalian peroleh, apa model yang terbaik itu apa gitu. Ya nanti untuk UAS penjelasannya nanti akan dijelaskan lagi ya di teknisnya ya. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya sama ngajar spasial. Nah, kalau ada yang nggak enak ya dilupakan aja. Sebenarnya Ibu ini ngasih ujangan aja ya, karena ya sudah pengalamannya banyak ya dibanding kalian gitu ya. Maksudnya kuliah kalian itu tadi ya, jangan berbangga diri, selalu rendah hati ya, karena masih banyak orang yang lebih hebat dari kita ya.
Karena kenapa itu? Pernah ada bimbingan ibu itu seolah-olah menganggap pembimbing dan ini yang nggak tahu ya, ada itu. Akhirnya kami juga mengingatkan, kamu baru dapat ilmu segini sudah tinggi banget sombongnya ya. Rendah hatilah ya. Alhamdulillah dia jadi lebih baik lagi ya. Itu maksud saya supaya kalian juga banyak bermanfaat untuk ya bangsa ya kalau bisa ya dan orang lain ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bu Ani, untuk tugasnya untuk dikumpulkan kapan Bu ya? Dikumpulkan ya sebelum nilai masuk ya biar saya sempat baca ya. UAS kapan ya UAS ya? Iya Juni. UAS. Soalnya nilai itu kan bisa ditagih kapan ya, soalnya ya. Ya tugas mudah-mudahan Senin lah ya saya taruh di New LMS ya. Di random aja anggotanya, nanti saya langsung tulis tugas grup 1 ini, grup 2 jangan milih lagi gitu. Ya. Jadi soalnya buat aja grup 1, grup 2, grup 3, nanti ini tugas grup 1, grup 2 gitu ya. Biar sama-sama kejutan gitu ya. Saya juga kalian terkejut juga ya. UASnya 15 Juni Bu, sudah ada. 15 Juni, oh masih lama sekali ya. Sebulan lagi. Ya kalau bisa sebelum UAS nggak apa-apa sih. Ya. Atau setelah UAS. UAS paling akhir tanggal berapa? UAS paling akhir tanggal 17, tapi MPC infonya nggak ada UAS. MPC nggak ada UAS. Oke, ya setelah UAS juga nggak masalah lah. Tapi jangan terlalu lama ya, karena itu juga nilai minta segera ya. Soalnya nanti Ibu minta rekamannya ya. Oh boleh Bu. Ya, Linknya aja Bu ya. Iya linknya aja ya. Oke, sampai jumpa kapan-kapan UAS ya, yang jelas ya, akan ketemu lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.